Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertangyangan kita tertulis dalam Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17. Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17, beginilah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita memiliki pengalaman masing-masing tentang status dan identitas kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah tempat tinggal dan lingkungan pekerjaan kita. Ada yang welcome dengan kehadiran kita dan begitu juga sebaliknya. Kalau welcome, puji Tuhan, dan yang kurang menerima keberadaan status kita sebagai orang Kristen, tentunya menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Ada beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa atau mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang satu iman. Di antaranya misalnya, yang pertama, ketika ingin menjalin silaturahmi, kita datang ke rumah tetangga kita yang berbeda keyakinannya dengan kita. Tetapi setelah kita datang ke rumah mereka, mereka tidak mau untuk datang ke rumah kita dengan pemikiran ya mungkin menganggap kita najis, haram, tidak layak untuk dikunjungi, dan lain sebagainya. Begitu juga ada yang sulit untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat karena status dan identitasnya sebagai orang Kristen. Ada juga yang sulit mendapatkan pekerjaan karena status sebagai pengikut Kristus. Ada juga yang sulit mendapatkan tempat tinggal, kontrakan, atau kos-kosan yang ternyata dikhususkan hanya untuk kalangan tertentu. Ada juga yang sulit untuk beribadah dan mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan bisa saja di antara kita mengganti status dan identitasnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, di hadapan orang lain, di hadapan umum, hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Masih banyak lagi fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian hal-hal yang bisa menjadi tantangan kita akan identitas dan status kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keberagaman dan kemajemukan yang ada di negara kita. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan ini. Apabila kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris secara hurufiah, ayat 16 ini berbunyi, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Hal ini menyiratkan ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang malu terhadap Injil. Malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang atau secara psikologis. Biasanya seseorang malu karena kurangnya rasa percaya diri yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa saja di pikirannya dan anggapannya bahwa seseorang yang baik itu adalah
memiliki fisik yang baik, putih, tinggi, ganteng, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan status sosial, status ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang pemalu cenderung menutup diri dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Tetapi firman Tuhan pada saat ini bukan berhubungan dengan rasa malu yang saya sebutkan tadi. Tetapi ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya, identitasnya, statusnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya di hadapan publik atau di hadapan orang lain. Kenapa bisa terjadi demikian? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, memang pada waktu itu Injil diidentifikasi dengan seorang tukang kayu yang berasal dari Yahudi yang miskin dan mati tersalib. Sedangkan bangsa Romawi tidak pernah menghargai bangsa Yahudi, dan penyaliban merupakan hukuman mati yang paling hina untuk penjahat pada waktu itu. Oleh sebab itu, berita Injil sangat diremehkan. Berita tentang Yesus ini tidak diperdulikan, dan hal ini menciutkan nyali orang-orang Kristen untuk memberitakan Injil. Karena selain itu, mungkin ini juga berhubungan dengan resiko yang mungkin menyertai dalam pemberitaan Injil. Karena yang berkuasa pada saat itu adalah pemerintahan Romawi yang hanya menyembah dewa. Dengan begitu, orang yang tidak menyembah dewa dicap sebagai pemberontak bagi pemerintah. Selain itu, Bapak Ibu yang terkasih, di telinga orang-orang Yahudi, berita Injil atau tentang Yesus terdengar sebagai batu sandungan. Sedangkan di telinga orang-orang non-Yahudi, berita Injil atau tentang Yesus dianggap sebagai suatu kebodohan. Hal ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Bagaimana seorang Mesias yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel justru tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Hal ini juga menjadi ketakutan dan keraguan tersendiri bagi orang yang percaya pada waktu itu. Begitu juga halnya dengan adanya keinginan dari orang-orang Yahudi untuk memusnahkan agama Kristen atau pengikut Yesus. Karena agama Kristen dianggap sebagai agama liar yang bisa mengacaukan agama Yahudi. Inilah gambaran bagi kita bagaimana sulitnya dan beratnya tekanan yang dihadapi oleh pengikut Kristus pada waktu itu. Situasi dan keadaan tidak mendukung mereka sebagai pengikut Kristus. Tapi dalam perikop ini Paulus mengingatkan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menguatkan dan mengarahkannya untuk tetap setia dalam berbagai situasi yang ia hadapi. Lalu kenapa Paulus yakin akan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di luar dari Injil. Hanya di dalam dan melalui Dia ada keselamatan. Jadi walaupun Paulus menderita, walaupun Paulus bergumul dengan situasi yang dia hadapi, tetapi dia percaya bahwasannya kehidupannya, keselamatannya tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, tetapi dipengaruhi dan ditentukan oleh kuasa dan kasih setia dari Tuhan. Dia meyakini walaupun seandainya kehidupannya berakhir di dunia ini, dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat terbaik baginya di surga kelak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, konsep yang sama juga diajarkan oleh Paulus di tempat yang lain. Apabila kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 18, dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan yang menyelamatkan ini
diterima seseorang melalui iman. Karena keselamatan diterima oleh iman, maka tidak ada tembok rasial atau kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Artinya, keselamatan disediakan bagi setiap orang. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperoleh keselamatan itu. Itu pun jikalau mereka mampu menaati hukum Taurat secara sempurna. Jikalau keselamatan adalah melalui sains atau filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling berhak mendapatkannya. Jikalau sarana keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia, bagaimana nasib orang-orang yang kita katakan kurang pintar dan tidak kaya? Tetapi puji Tuhan, Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan yang universal. Universal bukan dalam arti bahwa setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan, namun dalam artian bahwa siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil akan diselamatkan. Tidak ada batasan apapun, tidak ada pembedaan kaya, miskin, laki-laki, perempuan, putih, hitam, pintar ataupun tidak, bagaimanapun status seseorang dalam hal tingkat ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya, siapapun orangnya berhak mendapatkan keselamatan melalui imannya yang percaya kepada pemberitaan Injil, pemberitaan tentang sukacita, karya keselamatan Yesus yang mati di kayu salib dan yang bangkit untuk mengalahkan kematian, dosa, dan maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang bagaimana kita menghidupi iman kita itu? Karena orang percaya yang sudah diselamatkan, maka buah dari iman itu akan nyata dalam hidupannya. Artiannya, apapun yang terjadi, sukacita, duka cita, sakit, beban, persoalan, dan yang lain sebagainya, itu tidak akan membatasi, itu tidak akan menghambat, itu tidak akan mengurangi iman seseorang itu kepada Tuhan. Karena ketika kita beriman, bukan lagi pikiran kita yang menguasai hati, pikiran, hidup, dan masa depan kita. Tetapi melalui iman, hanya kasih karunia Tuhanlah yang kita andalkan. Dan kita percaya melalui iman kita, bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, menguatkan, menghibur bagi siapa saja yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan melalui kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang mungkin pernah kita dengar di dalam kehidupan kita melalui jamita, melalui khotbah yang kita dengarkan. Di perbatasan Amerika dan Kanada ada sebuah air terjun yang sangat terkenal yang bernama air terjun Niagara. Pada tahun 1859, ada seorang ahli akrobatik yang bernama Blondin. Ia melakukan atraksi dengan menyeberang air terjun Niagara dengan menggunakan tali baja. Dia berhasil, dan orang-orang yang menyaksikan atraksi tersebut bertepuk tangan dan menjadi takjub. Kemudian Blondin bertanya kepada orang yang berkumpul pada saat itu, "Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa saya bisa menyeberang kembali dengan selamat?" Orang-orang yang menyaksikan mengatakan, "Percaya." Kemudian si Blondin bertanya kembali, "Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa saya bisa membawa orang dengan selamat kembali ke seberang?"
dengan cara digendong. Kemudian orang-orang pun menjawab, "Percaya." Kalau begitu saya minta Anda. Dia meminta seorang media atau seorang wartawan pada waktu itu untuk ikut dalam atraksi tersebut. Karena dia tadi adalah salah satu di antara banyak yang mengatakan percaya. Ketika wartawan ini diajak, ternyata dia terkejut dan pucat. Lalu dia berkata, "Jangan saya, jangan saya, yang lain saja." Seperti itulah jawabannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya, apakah wartawan ini percaya sungguh-sungguh kepada Blondin atau hanya sekedar setuju secara pemikiran bahwa Blondin bisa membawa orang menyeberang? Ya, ia percaya bahwa Blondin dapat menyeberang kembali dengan membawa seseorang dengan selamat. Tetapi wartawan itu tidak akan pernah mau menjadi orang yang akan dibawa Blondin untuk menyeberang kembali. Karena apa? Karena dia takut. Inilah situasi dan keadaan yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepadanya, tetapi kita belum menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihannya. Tetapi kita belum menyerahkan masa depan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ke dalam tangan pengasihannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan bahwasannya ketika kita mengatakan bahwasannya kita beriman, kita percaya kepadanya, buktikan, tunjukkan buah iman kita itu di dalam kehidupan kita dengan tetap setia, dengan tetap taat, dengan tetap berpengharapan menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan berbagai problemanya, yang penuh dengan beragam situasi kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Karena di dalam iman kita kepada Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan bagi orang yang senantiasa percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.